Hai minasan, konnichiwa. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kaigo. Jadi pekerjaan kaigo di Jepang itu seperti apa. Dan ini langsung narasumbernya dari teman aku yang sekarang lagi kerja di kaigo. Kan banyak nih yang nanya, kerja di kaigo itu nyenengin nggak sih? Atau gimana menurut kamu? Cabulin balik lah, masa diem aja. Emang ini sebenarnya emang kakek-kakek, jadi buat kalian menyenangkan gimana? Menyenangkan. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Berapa sih rate-nya? Sekitaran berapa satu bulan bersihnya dapat 15 sampai 20 kah? Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa tanya jawab seputar kaigo, ini bener-bener aku ulik dari detail banget. Jadi jangan di-skip videonya supaya kalian nanti lebih paham. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, silahkan aja langsung komentar. Jangan lupa juga subscribe buat channel Nihong Dake. Dan makasih buat kalian yang sudah selalu dukung dan udah nonton video-video aku. Yuk langsung aja, ini dia Bella Kaigo. Dia kebetulan kaigonya di Sendai ya guys. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan buat teman-teman, kayak aku kan nggak punya basic kaigo, itu gimana sih, ada trainingnya dulu nggak atau langsung terjun atau gimana? Karena dulu kan Bella memang basicnya juga bukan kaigo kan kebetulan. Itu gimana pas pertama-tama? Dulu waktu aku interview pun aku bilang kan karena aku basicnya bukan kaigo, gimana nih untuk mau terima nggak? Karena aku basicnya nggak di sana kan. Nah dia bilang mau, oke, aku datang ke sana. Terus kita tuh ada kayak kenshu sekitar seminggu full tuh dari jam 8.30 sampai 17.30 itu belajar tuh seharian, belajar seharian selama seminggu. Nah habis itu langsung terjun ke lapangan, di kenshu lagi, kenshu praktek ya, selama seminggu, enggak sih, selama sebulan. Tuh sebulan tapi udah menguasai kayak asa, haya ya, ini austo. Tapi untuk yaking, kalau orang Jepangnya bilang, aku kan dikasih yaking sebulan kerja aku udah di kenshu yaking. Cuman orang Jepangnya bilang kalau orang lain ini sekitar 6 bulan itu baru dapat yaking gitu. Dan emang jarang banget kalau orang baru dikasih yaking kayak gitu. Berarti sebenarnya juga ada penilaian nggak sih? Karena kan ngurusin orang ya. Jadi harus, karena kalau misalnya kita kenshu itu dilihat oke, kita bisa lanjut ke tahap kayak hayabang. Kalau hayabang udah oke, ke osobang. Kalau osobang oke, dicoba yaking dulu. Kalau yakingnya oke, barulah udah semua udah input kan itu semua. Baru udah. untuk kan kerjanya itu gimana sih? Dia ada shift kah atau gimana? Kita tuh ada hayabang, niking, osobang, sama yaking kan. Kalau dari awal sih pasti dikasih niking dulu kalau yang belum ada kekeng atau yang baru pertama kali itu pasti niking dulu dari jam 8.30 sampai 17.30 kalau di Shisetsuku ya. Kalau di Shisetsuku lain mungkin beda-beda kali. Terus kalau nanti setelah menguasai itu baru kamu dikasih kayak ke hayabang. Hayabang itu dari 6.45 sampai 15.45. Gitu. Itu kerjanya kalau di Shisetsuku itu semua orang yang kerja di sana itu selalu 8 jam kerja. Mereka nggak mau ngasih capek yang kayak gitu. Lemburan itu Berarti enggak? Cuman kamu nanti dikasih kalau hayabang itu ada bonusnya di luar gaji. Kamu dikasih bonus untuk hayabang dan osobang pun ada. Tapi memang kalau untuk lembur atau Lembur apa itu memang enggak. Berarti gajinya bulanan? Gajinya bulanan. Dihitung bulanan. Dihitung bulanan. Cuman kalau misalnya lembur pun itu jarang banget. Kalaupun lembur itu paling cuma 30 menit ataupun sejam. Itu pun kalau kaigi ya. Kalau untuk kaigi gitu. Kalau untuk kayak emang nggak ada orang banget, emang urgent banget, itu baru lemburan dan nggak berjam-jam gitu. Jadi intinya ya nggak boleh terlalu capek-capek lah ya. Tapi mungkin ini bisa jadi di kaigo yang lain lah, di perusahaan lain mungkin menerapkannya beda. Tapi beda. kalau sepengalamannya Bella seperti itu. Kalau untuk osobang itu dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Oke. Kalau yakin dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Ya, berarti ada shift malamnya juga ya Untuk berarti. yakinnya. Kalau yakin
Kalau untuk shift biasa itu kan kita jaga tuh satu unit itu 10 pasien. Nah, sedangkan kalau untuk yakin kita tuh jaga 20 pasien. Jadi unit 1 dan unit 2 tuh kita jaga sendiri ya. Kalau di sisa 10. Dan kalau misalnya yakin itu yang paling banyak nih yang nyari karena di bonusnya ini banyak di luar gaji. Berarti kalian itu sebenarnya lebih nyari itu juga ya? Iya. Itu berapa bonusannya doang nih? Bonus Bocorin. Sekali yakin aja di sisa suku itu sekitar 7.000 di luar gaji. Di luar gaji. Sekali yakin ya. Sekali yakin ya. Berarti kaliin aja tuh lu dapat Iya, berapa? Dan yakin tuh paling enak banget kayak lu tuh nggak usah ngapa-ngapain lu tinggal duduk kalau ada yang mencet Kayak bel gitu ya. Itu baru. Lu datang kenapa kalau saya pipis oh ya oke pipis. Oh, Kalau- cuman jagain ya, gitu doang ya. Lu nggak usah ngapa-ngapain habis itu pulang. Dan tapi ya kalau di set 10 tuh kayak orang Jepang itu paling nggak mau yakin tau nggak? Oh, Iya. jadi kayak kesempatan emas ya buat anak-anak gue udah mau mau. Cuman harus sekali sebulan tuh paling nggak sekali lah dapat lah. dapat yakin gitu. Cuman siapapun yang mau boleh gitu. Cuman kalau pokoknya satu orang tuh minimal sekali satu. lah gitu. Jadi seperti itu ya guys, yang dicari adalah bonusannya ketika dia kerja malam-malam hari. Kan banyak nih yang nanya, kerja di Kaigo itu nyenengin nggak sih atau gimana menurut kamu? Kalau aku sih kalau orangnya nggak jijikan sih menyenangkan ya karena main dapat apa ya ngobrol dan nggak begitu susah sih cuman kalau misalnya kayak ke toilet itu tuh butuh tenaga kayak bangunin dari tempat tidur gitu doang sih cuman Itu doang yang paling berat. itu doang yang paling berat cuman kalau nggak jijikan sih enak sih. Ini nggak sih kayak nyuntik pasien? Enggak. Itu bukan ya? Nyuntik itu enggak, cuman enggak sih, enggak ada kayak gitu. Cuman kalau misalnya ada yang pakai tenteki gitu, ada pakai infus gitu, kita cuma lihat bocor apa enggak. Kalau bocor tinggal Kak Kuning sama Kang Gosi gitu. Dari sekian banyak bidang Tokute Gino kan kalau yang ini nih, nah dia kan makanan nih dia. Kenapa kok kamu lebih ke Kaigo gitu? Apa yang bikin kamu akhirnya kayak aku Kaigo aja deh gitu? Karena suka kakek-kakek lo ya. Bercanda. Bercanda guys. Cantik-cantik levelnya kakek-kakek ya, buat kalian yang kakek-kakek bisa atau kalian punya kakek silahkan DM Jangan di bawah ini. di bawah. Enggak. Karena apa ya? Mau coba hal baru aja kayak menyenangkan di dalam ruangan, terus cuma jagain doang, cuma nyanyi-nyanyi dan olahraga dan lain-lain. Berarti menyanyi itu salah satu kerjaan kamu? Iya. Kayak Untuk apa itu tujuannya? Kayak nah itu menghibur dia? rehabilitation, kayak rehabili punya tuh. Nah pas rehabirinya masuk, rehabili kan pasti ada tuh di setiap unit. Rehabili masuk, kita tuh nyanyi. Iya berarti ya sebenarnya ya. Emang, Maksudnya nggak sepi, pikiranku kan kayak berat banget nih kayaknya gitu ngurusin ini. Dan apa ya nyanyi sampai aku nggak tahu itu nyanyian sampai aku hafal sekarang nyanyiannya itu bayangkan sampai Akhirnya dicintai kakek-kakek lah ya, populer di kalangan kakek-kakek. sampai ikut nyanyi sama mereka terus dan main juga sih kayak misalnya buat apa origami gitu atau enggak yang kayak direhab gitulah. Ya intinya menemani dia proses menemani. untuk penyembuhan dia Iya sih. atau ininya dia gitu ya. Cuman memang yang paling berat itu ya karena kayak bopong manusia kan pasti butuh tenaga. Tapi ya bopongnya itu kan ada tekniknya itu. Jadi kita dikasih teknik biar nggak berat bopongnya itu Oh, gitu. ada gitu. Jadi memang diajarin lah sedetail mungkin gitu ya. Dan memang itu nggak berat ya. Kalau sampai mungkin ya kalau orang lain pinggangnya tuh sakit ya. Tapi kita kan pakai yang kayak strapless gitu loh. Biar nggak Korset gitu. kayak korset gitu. Cuman sampai sekarang kalau misalnya mengikuti tekniknya yang dia kasih nggak sakit nggak itu bener dan ringan gitu. Biarpun aku ada tuh pasien satu bapak-bapak tingginya seaku
Dan itu tuh beratnya tuh bisa sampai 90 kilo. Cuman kalau aku kaijo sendiri pun bisa gitu. Ngangkat itu bisa gitu. Karena kalau pakai tekniknya itu kan memang ada tekniknya itu. Cuman kalau pakai sembarang itu ya memang berat ya. Jadi Memang jadi berat. memang ada teknik ya Jepang sih ya. ada pun orang Jepang yang badannya kecilan dari aku, kurusan dari aku, dia pun bisa ngangkat tuh kakek gitu. Karena pakai teknik Karena itu pakai tadi teknik ya. itu ya. Oke. Jadi mau kecil mau besar nggak masalah. Tunggu, kan perempuan nih Bella, jadi ngurusin kakek nenek juga. Iya. Oh campur, aku pikir kayak yang kalau perempuan. Terus pas mau sorry nih, dia mau ke toilet ya udahlah, lu ke toilet aja kan. Kalau pas di dalamnya nggak ngurusin, apa ngurusin? Kayak ngelap ya kita ngelapin juga. Nah, untuk ofuro pun kita juga ofurin mereka gitu. Kayak mandiin iya. Kakek-kakek. Iya campur. Sorry, dia pompong, Pompong. bulat gitu. Iya. Lalu mau ofuro mau pakai baju gimana? Berarti lihat dong. Ya dilihat kalau kerja dia. Enggak, Menurut itu memang ente. udah tugas ya. Makanya tadi Bella di awal bilang kan kalau nggak ada jijik, nggak Iya, ada kalau apa, nggak ada karena jijik, memang iya. tugasnya untuk merawat ya berarti dari mandi Iya, dari semua. dan semua nyuapin nggak? Atau Nyuapin dia juga kalau misalnya kalau dia kayak nggak mood makan harus atau- dibujuk-bujuk? Iya. Beneran, beneran. aja gini. Aku pernah nih. Aku pernah nih gini kan. Dia tuh tabemashou ishoni tabeo kan. Dia bilang gini, ya kamu duluan yang makan deh. Ya udah, aku pura-pura nih. Jangan atas sisa gini nih. Oishi. Ya. Mau dia? Mau dia kayak Berarti gitu. kayak Jadi anak kecil. Emang anak kalau kecil maaf ya, banget, kalau anak kecil. kakek-kakek nenek-nenek kan memang perilakunya dia akan balik Iya. kayak anak kecil. Dan gitu ya. berbagai macam penyakit itu kayak nenchiso, mereka tuh kan nggak ingat tuh udah ngapain aja. Barusan ke toilet, 5 lagi menitnya nih. lagi minta ke toilet lagi. 5 menitnya lagi minta ke toilet. Nah itu harus sabar sih. Memang berarti harus punya kesabaran, yang nggak jijian, mentalnya juga harus kuat dan paling penting kayak tulus nggak sih kayak Iya, ya anggap benar-benar, aja iya. dia kakek neneknya kita sendiri. Kalau nggak gitu juga pasti bakal Emosi sih. iya, iya. Emosi. Karena anak kayak ngadepin anak kecil tua tapi kecil gitu. Itu kan mesti ngangkat lagi duduin, lagi ngangkat. Tapi maaf nih, ada nggak yang kayak hengsai dia kayak Ada sih. Ada sih apa? pasti ada lah ya menemukan yang tapi nggak separah itu ngatasinnya gimana kalau ada yang kayak gitu tuh? Kayak Lapor ke atasan atau pernah nggak ngalamin? aku enggak sih. Tapi dengar-dengar cerita Dengar-dengar. Ada sih cuman yang megang gitu aja kan. Iya sih ada ada temanku Dewi namanya kan di sisi lain digituin dia ngomong sih ke atasan ngomong ke atasan habis itu dipindah ke unit lain atau enggak. Oke, berarti aku bisa simpulin itu resiko dari pekerjaan. Ya sih. Ya kalau ketemu dengan yang seperti itu ya kan maksudnya kalau resiko kerjaan kamu kan tidak berhubungan dengan mesin yang tidak menghilangkan jari ya kan. Ya tapi resikonya untuk perempuan lebih ke situ. Ya, jadi Beda lagi ya. jaga-jaga. Jadi ya sama aja lah mau kalian di perikanan, di pertanian, di pengolahan makanan, di kaigo pun pasti resikonya akan berbeda-beda. Aku nggak bisa ngebayangin aku pas di mek Ada temanku nih yang di unit atas dia tuh setiap gantiin kakek ini popok kan harus kayak dilap. Tau nggak kakeknya ini kayak ini tapi tuh reaksinya temen kamu gimana kayak ya udah nggak ketawa aja dia tetap dilakuin mau kimochi mau apapun dia tetap gitu biasanya cepet-cepet tapi emang udah yang kakek-kakek banget gitu kan apa yang masih tergantung si setsunya sih. Kalau tingkat si setsu untuk kakek-kakek banget ada tuh tingkat-tingkatan si setsu. Ada yang kayak misalnya yang untuk ini harus kaigonya harus ngurusin banget itu tingkat 5 yang kayak gitu. Ada tingkat 1 yang masih bisa berdiri sendiri, yang 1, 2 tuh masih berdiri sendiri yang kayak jadi tergantung maksudnya kondisi pasien itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti oke, berarti ada lah ya yang aneh. Ada Ya, sih, pasti ada ada aja aja lah ya.
Nah kalau misalnya kan itu tadi pengalamannya temen Bella yang ketemu kakek-kakek yang nggak bener tuh ya, kakek cabul lah. Masa cabul sih kayak gitu. Nah kalau kamu yang di posisi itu gimana? Cabulin balik lah, masa diam aja. Emang ini sebenarnya emang kakek-kakek, jadi buat kalian yang udah jadi kakek-kakek nyari dia nggak mungkin. Canda ya guys. Iya bercanda. Tapi kalau untuk obasangnya aman lah ya. Atau Bahasanya cerewet. aman, cuman ada yang cerewet, ada yang kayak mut-mutan gitu loh. Padahal aku tuh pernah kayak dicakar tuh banyak banget, dicakar ya, digigit lah gitu. Dia punya gigi, sorry. Gigi Biar aku palsu. nggak punya gigi dia tuh gini. Gitu. Biar aku nggak punya gigi ya. Yang penting dia mau gigit gitu lah. Terus kamu reaksinya gimana? Ita gitu aja sih. Jadi lebih kayak bawa santai, Iya. kayak ya udahlah nggak usah dimasukin hati. Tapi tak pegang juga kan. Kalau itu sih mesti harus berdua yang ngurusin kan. Kalau misalnya ganti popok, kalau dia nggak berontak gitu kan, mesti ada yang megangin satu. Biasanya kalau aku yang megangin kan aku kena, aku boros-borosan. Ita gitu doang. Habis itu nantinya tuh kayak dia tuh polong. Maksudnya nantinya tuh berubah-ubah dia moodnya, pokoknya itu penyakit juga. Makanya memang untuk ngurusin yang orang-orang yang seperti itu juga. Kan sakit namanya. Nah, terus kalau misalnya nih, tipsnya apa nih Bel untuk yang mau kaigo setelah mendengar cerita kamu nih? Apa yang harus mereka siapin gitu? Mental, sabar. Dan sampai saat ini, are you happy? Ya, aku senang sih kerjanya ini. Soalnya kalau di unitku pasiennya tuh senang juga sama aku gitu. Kayak kalau aku kan bercanda tuh, senang bercanda tuh sama mereka. Jadi mereka kayak nganggap anak gitu loh jadinya. Kami kita no. Kita nayo. Tuh, kawaii gitu. Jadi kayak Jadi diginiin kayak gitu. ya berarti emang harus menganggap dia seperti dia kakek. Kalau ya maksudku kalau misalnya kita benar-benar seneng gitu loh kerjaannya, benar-benar dari dalam hati tuh ngurusin dia, kayaknya Feelingnya ya, ya, kayaknya kayak feelingnya tuh sampai ke orangnya itu. nyampe ya, Jadi pesan kayak kerasaan dia jadi juga nyaman akhirnya kayak ya. kayak gitu. Mungkin kalau kayak kita pernah merasa dia pernah tersinggung sama kita, mungkin juga dia akan balik kayak kayak gitu nggak sih suka kalau sama lu. Oh jadi ya kalau kalian ngasih servis yang bagus, mungkin dia juga akan kayak dan nggak pura-pura gitu ya, maksudnya yang benar-benar gitu loh, kan nyampe tuh feelingnya tuh. pasti ya ada heart to heart Iya, kayak gitulah pokoknya. Oh, jadi berarti lu seneng banget lah ya ngejalanin pekerjaan ini ya, walaupun dengan resiko yang seperti itu. Pastinya itu mungkin resiko yang tak terduga, tiba-tiba kan reaksi Tiba-tiba orang sih, ya, kan nggak tahu ya kita bakal ini ya. Intinya ya pasti kerjaan apapun tuh ada resikonya gitu kan. Terus kalau kendala yang paling kayak lu ngerasa berat banget pas awal-awal? Di laporan sih, mesti okur ya. Kita kan mesti nulis. Kalau kanji, memang aku benci banget. Oh berarti memang nulisnya pakai kanji atau nggak bisa? Bisa pakai kanji semua, dan setiap bulan tuh aku harus nulis laporan ini dan lain-lain. Kalau ada aksiden atau insiden gitu, pasti nulis laporan, dan aduh banyak banget Itu yang bikin males. Itunya yang bikin malas. Kalau kerjanya sih enggak, itunya yang bikin malas. Kayak itu tuh nggak boleh pakai bahasa biasa gitu loh, harus bahasa yang tene banget. Dan aku nggak tahu. Dan untuk Terus kayak lu sekarang antisipasinya gimana, kan nggak tahu misalnya atau gimana ngejalaninnya ini selama ini? aku nanya dulu kan ke leaderku dulu, aku tanya ke leaderku, bener nggak ini kata-katanya. Kalau aku nggak tahu kan, pokoknya aku terus kakunin ke dia deh. Kalau kata-kata untuk tenego itu aku memang nggak ngerti kan ya, untuk masalah kayak itu. Aku maunya nulis kayak gini, tenegonya ya gimana ya, aku pokoknya sering-sering aja nanya dia. Sering-sering nyuruh orang ngecek kerjaan kita udah benar, dan itu yang menurut kamu kayak mendingan gue sama nenek-nenek gitu ya, daripada harus ngurus gitu. Jadi mungkin kalau kalian sepaket nih, misalnya kalian seneng juga dengan bahasa Jepang dengan kanjinya apa, terus kalian seneng dengan pekerjaan, mungkin nggak ada masalah. Tapi pasti ada seneng ada nggaknya, nggak mungkin kita seneng semua. Oke, sekian perbincangan. Terakhir nih, jangan deh itu pasti, tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Berapa sih rate-nya? Sekitaran berapa satu bulan bersihnya? Dapat 15 sampai 20 kah? Di rank. Kalau di luar Yaking sih bisa dapat 18.
Kalau tambah yakin mungkin 20 ke atas ya. 20 ke atas. Plus bonusnya. Oke. Bonus tahunannya ada nggak? Bonus tahunannya biasanya sih ada sih. Kalau di Shisetsu lain, dia tuh bonus tahunannya setahun tuh 2 kali. Pas Natsuyasumi sama pas tahun baru gitu. Cuman kalau di Shisetsu karena ini Shisetsu baru juga, dia tuh cuman setahun sekali. Itu satu kali gaji bonusnya. Bisa 1 kali gaji, bisa di atas gajimu. Tapi setahun sekali. Tapi setahun Kalau di tempatnya Bella. Iya, kalau di tempat ya. Kalau di Shisetsu lain katanya sih 2 kali. 2 kali. Leaderku bilang sih 2 kali. 2 kali. Berarti yang kayak itu yang paling ditakutin tuh ya, kalau ketemu kakek-kakek yang kayak kakek Sugio. Tapi nggak ada lah ya, alhamdulillah. Iya. Ya paling pegang-pegang doang. Ya, kawaii gitu. Apa sih lu dalam hati kan kayak gedeg juga ya, tapi ya udah lah ya. Oh ya, kalau kalian mau tanya lebih lanjut tentang apa Kaigo, kamu nanti aku dikasih link DM IG-nya Bella di sini ya. Kalian bisa tanya langsung ke orangnya. Ingat, sukanya kakek-kakek. Enggak, aku suka anak muda. Enggak berondong deh. Oke, thank you ya Bella atas waktunya. Tadi kamu udah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Makasih ya Bella, sehat selalu. Bye-bye King gitu. Bye-bye King.